Halo kaum intelektual sekalian. Dugaan pelarangan penggunaan hijab di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Ini viral banget guys. Sampai-sampai DPR mengurusi masalah ini. Kalau DPR sudah mengurusi, itu artinya sudah sangat-sangat bermasalah. Kejadian ini bukan kaleng-kaleng. Ini kejadian yang sangat luar biasa menurut saya pribadi. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu ya? Kok ada rumah sakit yang tega melarang karyawannya atau perawat ataupun bidan ataupun dokter menggunakan hijab? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini melanggar HAM atau tidak? Jadi menurut DPR yang ada di Konoha, ini melanggar HAM. Ya, nah yang jadi pertanyaan, apakah ini melanggar HAM atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Di video ini saya tidak akan berpihak ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya benar-benar netral ya. Saya tidak memojokkan rumah sakitnya. Saya tidak memojokkan orang yang kerja di rumah sakit itu juga. Jadi gini guys. Mohon maaf bagi yang untuk video ini ya. Mohon maaf bagi teman-teman muslim ya. Saya tidak memojokkan apapun di sini ya. Teman saya juga banyak yang muslim kok ya. Banyak juga yang baik ya. Jadi gini guys. Dalam masalah ini, justru kalau ada misalnya nih rumah sakit yang melarang penggunaan hijab itu, kalau misalnya kita tekan gitu ya, kita mengatakan ini pelanggaran HAM dan sebagainya, kita protes misalnya, justru ini merugikan daripada umat muslim itu sendiri. Lah, kok merugikan? Apa hubungannya? Jadi gini guys, saya jelaskan pelan-pelan ya. Karena istri saya juga nakes atau anak kesehatan. Jadi sedikit banyak saya tahu tentang dunia kesehatan. Jadi gini, kalau misalnya kita mengatakan atau menuntut rumah sakit, harus dibolehin dong menggunakan hijab, ya perawat, suster, bidan, dokter, ya dokter cewek misalnya, dan lain sebagainya. Justru ini malah merusak bagi kita gitu ya. Atau ini malah tidak menguntungkan bagi umat muslim. Kenapa? Ya bisa aja kan pihak rumah sakit swasta itu atau rumah sakit yang melarang penggunaan hijab itu kalau perekrutan, bisa aja mereka merekrut hanya umat Kristen aja kan? Kan simple, gampang kan? Yang kehilangan pekerjaan siapa? Kita kan? Umat muslim kan? Ya nggak sih? Kalau misalnya nih ya, DPR ngurusin rumah sakit misalnya, ya DPR Konoha itu lebih mengurusin penutup kepala daripada mengurusin yang namanya pungli gitu ya, ngurusin korupsi misalnya, atau ngurusin yang lebih urgent misalnya seperti SDM kita rendah gitu ya, kemudian mengurusin yang namanya MBG misalnya, ya MBG yang tidak tepat sasaran misalnya, mengurusin yang namanya kasus-kasus pemerkosaan yang ada di pesantren. Jadi DPR yang ada di Konoha itu lebih mengurusi penutup kepala daripada mengurusi yang namanya kasus-kasus pemerkosaan di pondok pesantren. Ada banyak tuh ya ustadz-ustadz, nggak semuanya tapi ya disclaimer on ya. Ada banyak oknum-oknum ustadz yang melakukan hal-hal yang tidak baik bagi santriwati di pondok pesantren. Ada banyak yang meniduri, ada banyak ustadz yang meniduri santriwatinya di Konoha. Sebenarnya ini yang harus difokuskan ya, daripada fokus tentang bentuk kepala gitu. Mohon maaf bagi videonya. Karena bisa aja pihak rumah sakit itu ownernya misalnya, ya kalau lu nggak mau kerja di sini ya udah, gua rekrut yang baru gitu. Ya pihak perusahaan kan berbagai macam cara kan untuk mengeluarkan karyawannya. Jadi ada satu cara atau trik gimana caranya mengeluarkan karyawan kita secara tidak langsung. Apa itu? Memutasi. Kalau kita memutasi ke tempat yang tidak dia suka, maka secara tidak langsung karyawan ini akan keluar. Itu trik yang dilakukan oleh perusahaannya. Dan saya pernah mengalami sendiri. Kemudian bisa aja pihak rumah sakit swasta ini, ya swasta ya bukan negeri ya. Kalau negeri kan itu kan urusan pemerintah. Bisa aja pihak swasta ini merekrut karyawan itu ya misalnya nih ada yang melamar nih misalnya nih, katakanlah misalnya yang melamar itu dari 100 orang misalnya nih ada perekrutan 10 orang perawat atau suster atau apapun itu ya, bidan misalnya. Dari 100 orang itu kan pasti ada tuh yang non muslim kan. Misalnya nih non muslim ada sekitar 30 orang misalnya atau 20 orang misalnya. Ya bisa aja itu yang dipakai kan. Yang lainnya kan nggak dipakai. Jadi ini sebenarnya bumerang gitu. Jadi di tengah
kondisi yang banyak pengangguran itu, lebih baik kita mengurusi hal yang produktif, jangan mengurusi untuk kepala gitu ya. Ya saya tahu ya dalam agama itu kan ada ya, ada aturan seperti itu. Tapi dari sudut pandang rumah sakit swasta, ini dari sudut pandang rumah sakit swasta ya, agama itu kan pribadi lu, jangan lu bawa-bawa sama pekerjaan. Ya, teman-temannya istri saya juga banyak kok yang tidak pakai hijab gitu ya, waktu kerja. Dan ada perjanjiannya itu di awal. Ya, rata-rata di tempat kerja istri saya itu nggak pakai hijab tuh baik dokter ya, suster ataupun bidan. Karena dari awal mereka sudah ada perjanjian gitu. Ya, karena dalam dunia kedokteran itu atau dunia kesehatan itu nggak boleh bawa-bawa agama, nggak boleh. Nggak boleh simbol-simbol agama dibawa ke ranah publik. Karena apa? Karena mereka lebih mementingkan yang namanya kemanusiaan gitu, bukan mementingkan yang namanya simbol-simbol agama. Bukan berarti agama itu tidak penting, penting, tapi privasi coy. Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang ngata-ngatain saya. Oh kamu anti agama, oh kamu nggak mementingkan agama. Makan tuh simbol-simbol agama. Emang kita bisa makan dari simbol agama? Enggak kan? Agama yang sebenarnya itu adalah berbuat baik, mengurusi pasien, ya kan? Apakah pasiennya oh, diurusi atau tidak? Sementara di Konoha ya, ada banyak tuh yang pakai bentuk kepala tapi kerjanya sembrono gitu ya, main HP gitu ya, nggak peduli gitu ya, pasiennya lagi sekarat malah main HP gitu. Ada banyak seperti itu. Jadi kita harus fokus pada perilaku gitu, bukan simbol-simbol. Kita kan fokus pada simbol-simbol. Di negara maju itu hal seperti ini sangat-sangat tidak dibiarkan gitu. Ya makanya di negara maju itu mereka jarang menggunakan bentuk kepala. Jadi ini saya sering ceritakan ya, di Amerika itu ada seorang muslim yang izin minta waktu untuk sholat 10-15 menit per hari dan sholat Jumat pada hari Jumat. Ketika dia minta izin, tahu apa yang terjadi? Dipecat. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, tapi dipecat coy. Kenapa? Karena orang Amerika berpikir atau perusahaan yang ada di Amerika berpikir, kalau gue kasih waktu ke lu, maka gue akan ngasih sama yang lain juga gitu. Jadi ada semacam pilih kasih gitu. Jadi nggak boleh ada spesial gitu ya. Sama halnya dengan yang terjadi di Konoha. Kalau misalnya nih ya, ada perawat atau suster yang menggunakan penutup kepala, ada semacam privilege kan. Walaupun itu dibungkus dengan agama, HAM lah, apalah gitu ya. Sejak kapan simbol agama itu bagian daripada HAM, hak asasi manusia? Setahu saya, hak asasi manusia itu mengurusin ustadz yang meniduri santriwati, itu baru HAM kan? Bukan penutup kepala. Tapi kan santri yang ditiduri oleh ustadz itu kan menggunakan penutup kepala juga kan? Jadi ini pertanyaan gitu. Jangan langsung tersinggung dulu ya guys ya. Di Konoha itu kan dikit-dikit tersinggung gitu ya. Makanya kita susah jadi negara maju. Kenapa kita susah jadi negara maju? Karena kita itu tidak suka dengan fakta yang belak-belakan. Kita lebih suka dengan berita-berita hoax yang manis-manis gitu ya, yang menguntungkan bagi kita gitu ya. Jadi kita bahas masalah ini dari sudut pandang ilmiah gitu ya, bukan dari sudut pandang agama gitu. Dari sudut pandang profesionalisme gitu. Jadi kalau kita bicara tentang agama, menegakkan agama, maka ya kita harus menegakkan dengan cara perilaku. Ya, karakter. Jadi suster, jadi dokter, jadi bidan, atau jadi perawat itu dengan menjaga akhlak kita. Jangan biarkan pasien itu menderita gitu ya. Jangan main HP saat kerja gitu, jangan scroll-scroll gitu ya. Jangan tidur pada saat kerja. Saya tahu ya banyak juga yang tidur jam kerja di Konoha gitu ya. Istri saya cerita dong ya, cerita pasti ya. Jadi menurut saya pribadi akan lebih baik DPR ini mengurusi ya ustadz yang meniduri santriwati daripada mengurusi bentuk kepala gitu. Karena kalau ini juga ditekan terus ya, rumah sakit swasta di Konoha itu ditekan terus, ya mereka akan nyari yang ini dong, yang yang minoritas kan kerja di sana. Sehingga apa? Sehingga pengangguran lagi kan. Banyak pengangguran gitu. Jadi ini justru tidak menguntungkan gitu ya. Makanya DPR itu harus waras gitu ya. Ya tolonglah sama yang nonton video ini. Kalau Anda memilih DPR itu
pilih yang waras gitu ya. Cari tahu background-nya, apakah dia kaum intelektual atau tidak, apakah dia cuman aji mumpung atau tidak. Ya, kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang tersinggung gitu ya, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah gitu. Karena apa? Karena kita susah menerima fakta gitu ya. Jadi di dunia kesehatan itu jangan bawa agama secara tidak langsung ya. Tidak di Konoha, bukan di Konoha ya, tapi di luar negeri seperti itu. Kemanusiaan itu lebih penting daripada agama. Itu dari dunia kedokteran, dunia kesehatan. Ya itu tanpa kita sadari. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Tidak akan berpihak di sini ya. Sama hal dengan misalnya ada perawat atau dokter kalau melamar ke suatu instansi rumah sakit misalnya, harus kan nanya dulu ya, boleh nggak pakai hijab di sini gitu. Ya, kalau swasta ya, kalau negeri sok aja ya. Makanya rumah sakit negeri itu nggak semuanya tapi ya, mau puskesmas apalah gitu, waduh berantakan pelayanannya. Rumah sakit swasta yang paling keurus ya. Kenapa? Karena mereka lebih fokus pada pelayanan daripada bentuk kepala gitu. Ya itu fakta menohok yang jarang kita sadari ya. Tapi kan kita nggak menerima ini karena apa? Karena ya lagi-lagi SDM kita rendah, ya IQ kita rendah. Kita harus mengakui itu. Bahkan menurut penelitian ya, ini menurut penelitian guys, bukan saya ngarang-ngarang sendiri ya. Menurut penelitian dari guru besar Unpar, ya guru besar filsafat Unpar mengatakan mahasiswa semester 1 di Konoha itu setara dengan anak SMP di negara maju. Dan menurut data dari PISA, murid yang ada di Konoha itu tidak tahu seberapa bodohnya mereka, bayangkan. Tidak tahu seberapa bodohnya. Bagaimana dengan perawat-perawat yang ada di Konoha atau bidan dan sebagainya? Ya bisa aja mereka itu SDM rendah juga gitu. Kalau dibandingkan dengan negara maju, mereka tuh setara dengan anak SMP gitu. Walaupun mereka sudah lulus kuliah gitu. Itulah kenapa masalah ini muncul gitu. Ini sebenarnya kan penyakit ya. Penyakit daripada SDM kita. Iya. Kita tuh lebih mengurusi yang namanya bentuk kepala perawat daripada mengurusi yang namanya ustadz yang meniduri santriwati. Ya kemudian ustadz yang meniduri sesama jenis gitu ya. LGBT gitu. Ada banyak tuh kasusnya. Nggak percaya, nanti cari data, cari fakta. Ya, jadi itu lebih penting ya. Kemudian kita lebih penting mengurusi yang namanya tentang SDM kita, supaya SDM kalau itu jangan setara dengan gorila gitu ya. Kemudian pengangguran supaya makin banyak pekerjaan gitu ya. Jadi kalau kita fokus ngurusin kayak gini terus gitu ya, kapan majunya coba? Vietnam udah kemana-mana, kita mengurusin bentuk kepala, aduh kacau. Bukan berarti saya mengatakan nggak boleh menggunakan bentuk kepala, boleh. Ya, tapi kalau misalnya ini ada semacam tradisi dalam suatu rumah sakit itu, ya kita ikutin gitu tradisinya. Apakah kita langsung masuk neraka kalau karena tidak menggunakan bentuk kepala? Coba mana? Coba saya mau nanya sama video. Ya, coba buktikan apakah neraka itu ada atau tidak. Apakah terbukti secara ilmiah atau tidak? Enggak kan? Itu kalau saya perhatikan orang yang terlalu terobsesi dengan neraka, surga, dikit-dikit surga, dikit-dikit neraka, malah jadi radikal. Di Konoha itu ada banyak orang yang radikal. Ada sekitar 33 juta orang yang radikal. Tanpa kita sadari. Ya, bagaimana dengan di luar negeri? Di negara maju misalnya nggak banyak tuh orang radikal. Mereka berpikir rasional gitu ya. Mereka tidak sibuk ngurusin bentuk kepala. Mereka lebih sibuk ngurusin tentang gimana supaya tidak banyak pengangguran gitu ya, daripada ngurusin bentuk kepala gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Jadi negara maju itu nggak ada istilah kalau misalnya nggak pakai penutup kepala masuk neraka. Pasti ditanya, apa bukti bahwa neraka itu ada? Buktikan secara ilmiah. Apakah surga itu ada? Buktikan secara ilmiah. Jadi kita itu dianggap primitif guys, kalau boleh jujur ya, kalau di negara maju. Ya, orang yang beragama itu nggak semuanya tapi ya, dianggap primitif banget gitu ya. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk tidak beragama ya. Tapi justru kalau saya perhatikan orang yang beragama itu banyak masalah gitu. Ya, nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Ya masalahnya ini ya, mengurusi penutup kepala gitu. Kapan majunya coba negara kita. Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak pada siapapun di sini ya. Saya berpihak pada kejujuran.
belak-belakan gitu. Ini dari sudut pandang ilmiah ya, bukan dari sudut pandang agama ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.